Oke, halo guys, kembali lagi nih bersama aku Mas Alianto Pranoto. Nah, di tutorial kali ini aku bakal membedah sedikit nih tentang Excel, Microsoft Excel yang mungkin banyak orang sudah tahu. Nah, tapi di Microsoft Excel ini mungkin ada beberapa hal yang kalian mungkin belum tahu nih. Nah, contohnya seperti pivot, tabel, pivot chart, juga chart itu sendiri. Nah, di tutorial ini aku akan ngajarin kalian dua nih guys, dua. Nah, yang pertama yaitu pivot chart dan pivot tabel. Yang kedua yaitu chart itu sendiri yang tadi aku sudah bilang di awal. Nah, kita langsung aja kita buka nih guys Microsoft Excel-nya. Nah, ya ini. Nah, di sini aku sudah memiliki data nih. Nah, ini sangat berguna banget pivot table dan pivot chart ini buat para accounting yang mungkin mereka butuh untuk mengelompokkan ini data aku ya. Jadi aku beritahu menurut data aku ini. Nah, misal pria sudah menikah, itu gajinya per bulan berapa sih, atau total gaji pria sudah menikah tuh berapa sih per bulannya. Nah, itu sangat memudahkan sekali buat orang-orang akuntansi untuk mengelompokkan hal-hal seperti ini. Nah, ini data boleh bebas, jadi ini data yang aku punya, jadi aku menggunakan ini sebagai data untuk aku memberi tutor untuk kalian membuat bagaimana sih cara membuat pivot tabel, pivot chart. Nah, ini gampang banget sih, jadi kalian ikutin aja tutorial ini sampai akhir. Nah, jadi gini, pertama kita bakalan ini. Nah, kita blok dulu. Setelah kita blok data yang kita mau jadikan pivot tabel, nah kita sebelum itu kita boleh nih buat sheet dulu, atau nggak usah buat sheet dulu nggak apa-apa, langsung aja kita masuk ke insert. Setelah di blok tadi masuk ke insert, pivot tabel. Nah, pivot tabel ini kalian kan tadi sudah memberi tanda yang mana yang kalian bakal jadiin pivot tabel itu. Nah, yang di bawah, choose where you want the pivot table report to be placed. Nah, di sini kalau tadi kalian belum membuat worksheet baru, kalian langsung klik new worksheet saja, tidak apa-apa, lalu di OK. Tapi tadi aku sudah membuat sheet baru yang namanya sheet 1 ini. Nah, di sheet 1. Nah, setelah itu kalau sudah membuat sheet baru tadi, atau aku tadi sudah membuatnya dulu, klik aja existing worksheet. Nah, location kita klik ini, lalu pindah ke sheet 1. Nah, di sheet 1 ini klik aja di atas ini. Lalu setelah itu kita klik ini lagi, lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, aku bakal munculin nama, status, jenis kelamin, sama gaji per bulan. Nah, kalau gini kan datanya dilihat gak enak nih. Nah, di sini itu ada yang namanya row, filter, column, nah value. Value nih kayak hitung-hitungannya gitu guys. Nah, aku pengen nih yang menjadi filter di pivot tabel ini yaitu status. Nah, aku drag ke atas sama jenis kelamin. Nah, di pivot tabel ini kita cuman bermain ngeklik dan drag saja nih. Jadi mudah banget lah, pasti kalian bisa. Nah, bedanya row sama kolom tuh apa sih? Kalau row itu ke bawah gini. Jadi apa biasanya, vertikal atau horizontal gitu. Nah, jadi di row ini nama ini bakal turun ke bawah gitu. Kalau kita coba pindah ke kolom ya. Nah, kita pindah ke kolom, dia bakal nama itu bakal ke samping gitu guys. Nah, ini juga kalau menurut aku sih kurang
bagus ya dilihat ya. Jadi lebih baiknya sih ditaruh di row aja. Nah, apa ini? Di atas ini ada status dan jenis kelamin. Ini yang tadi aku bilang guys, ini buat memfilter apa yang ada di namanya pivot table ini. Nah, saya jadi lupa nanti namanya. Nah, ini di pivot table ini aku membuat filter karena aku pingin kita mudah buat melihat mungkin melihat statusnya, misal yang belum menikah itu ada berapa orang sih yang belum menikah. Nah, ini nama-nama orang sama gaji per bulan dari orang yang belum menikah, totalnya berapa, sama misal nih Brownie ada misal 200. Ini bentar aku rubah dulu jadi counting. Nah, biar mudah bacanya ini. Nah, setelah itu jadi misal Brownie ini 2.540.000 gajinya per bulan, tapi gaji total semuanya ini berapa? Nah, ini kalau di pivot dia langsung keluar di bawah sini. Misal lagi kita jenis kelamin misal kita ganti pria, terus yang sudah menikah misal, ya dia langsung muncul gini, Gaban, ini pria ya sudah menikah menurut tabel di awal tadi, di tabel ini. Nah, pivot ini tidak mungkin salah, jadi pasti benar. Asal kita memasukkannya juga benar. Nah, terus ya kita ganti ke all semua, aja all. Ini juga all. Nah, di row label ini kan label nama. Nah, kita bisa juga misal memilih, aku mau ngeluarin yang Andi sama Atun aja, sama Brownie misal. Nah, ini di oke aja, nanti pasti keluarnya cuma 3. Nih kurang 1. Nah, ini keluar 3. Nah, ini gampang banget guys, jadi kalian pasti bisa lah. Jadi gitu cara paling mudah. Nah, udah mungkin aku mau munculin menikah wanita, atau mungkin ini ganti janda. Nah, statusnya janda. Nah, ini bakal keluar gini. Baik, mudah banget lah, kalau kalian mau belajar pasti bisa. Terus mungkin aku ingin ini ngeluarin gaji per minggu, bukan gaji per bulan. Bisa, ini tinggal kita klik di sini aja. Lalu gaji per bulannya tentangnya dihilangin, ganti gaji per minggu. Nah, ini langsung keluar nih. Kelihatan gaji per minggu dari Atun sama Sinta yang statusnya janda dan jenis kelamin wanita tuh, gajinya tuh totalnya berapa sih, atau gaji Atun berapa sih per minggu. Nah, ini langsung keluar di sini. Oke, setelah itu aku bakal nunjukin kalian untuk membuat pivot chart ini. Nah, pivot chart ini. Nah, di sini aku bakal membuat dari cuman gaji per bulan sama nama. Tapi kita buat seperti tadi ya, gampang banget. Jadi ini langsung di pivot chart juga ya apa-apa. Tapi sebelumnya aku mau buat sheet baru dulu. Nah, nih aku beri nama pivot chart. Nah, setelah itu aku masuk ke sini, lalu buat pivot chart. Nah, ini sama kayak tadi, setting worksheet. Karena aku sudah membuat worksheet baru tadi, lokasinya diklik aja sini, lalu enter aja, lalu di OK. Nah, di sini aku mau munculin cuman nama sama gaji per bulan. Nah, udah simpel banget buat pivot chart, simpel banget, cuman gitu aja. Kalau misal ada yang tanya, kalau buat dari kolom yang kita buat tadi pivot table aja bisa nggak? Bisa. Caranya gini, misal ini aku undo dulu ya. Nah, ini aku buat pivot table ke location yang tadi. Nih, sini. Nah,
Ini aku munculin nama sama gaji per bulan. Lalu kita ini aku buat ke accounting dulu. Nah, setelah itu dari ini aku tinggal blok aja nih. Nah, blok lalu insert pivot chart. Nah, ini di sini kalian bisa milih. Aku mungkin pakai yang bar aja ya. Bar, klik OK. Nah, ini udah keluar nih. Jadi mudah banget buat kalian yang mungkin lagi belajar ini. Nah, ini langsung keluar. Nah, namanya mungkin bisa diganti. Misal aku mau Andi, Atun, Bruni kayak tadi ya. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini gajinya keluar semua lah pokoknya. Nah, aku kembaliin ke select all aja. Nah, jadi gitu teman-teman. Tutorial pertama pivot tabel dan pivot chart gampang banget. Aku yakin kalian pasti bisa. Dan ini mudah banget buat kalian pelajarin. Yang mungkin kalian pertama belum tahu, belajar untuk membuat pivot ini. Karena di pivot ini sangat dibutuhkan sekali buat orang-orang mungkin seperti akuntansi dan mungkin orang-orang yang membutuhkan lainnya di pekerjaan-pekerjaannya, buat mengelompokkan data-data yang mereka punya ini seperti ini. Mungkin lebih mudahnya menggunakan pivot. Oke, kita lanjut ke tutorial kedua. Yang tadi aku sudah bilang di awal, aku bakal memberi tutor pada kalian tentang chart. Nah, chart itu sendiri ada banyak banget yang bakal aku kasih tahu dulu terlebih dahulu. Nah, nih di chart yang bakal aku ajarin ini banyak banget macamnya. Ada kolom, line, pie, bar, area, XY, map, stock, surface, radar, tree map, sunburst, histogram, box and whisker ya ini ya, waterfall, funnel, combo. Jadi banyak banget. Nah, ini tergantung kalian sih, kebutuhan kalian sih seperti apa sih. Nah, aku bakal buka dataku terlebih dahulu. Nah, ini datanya yang aku punya ini. Nah, aku bakal membuat data ini menjadi chart. Nah, yang pertama aku bakal memberi kalian tutor cara membuat data ini yang aku blok ini untuk menjadi chart yang pertama, yaitu yang kolom ini. Nah, di chart yang line terlebih dahulu aja, yang aku lebih gampang ya mungkin ya, yang kalian juga mungkin sering menggunakan. Nah, di line ini gampang banget caranya. Kita tinggal blok tadi data ini yang aku bilang bakal aku buat jadi chart, di blok aja. Terus setelah di blok mungkin dari posisi home, nah kita klik insert, lalu langsung aja recommended chart atau all chart, langsung all chart, line. Nah, kita banyak pilihannya nih, bisa yang ini atau yang ini, tapi aku cari yang paling simpel aja, yang gampang dilihat juga. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini keluar kayak gini. Nah, misal ini title-nya mungkin kita gak usah kasih title, mungkin langsung dihapus aja title-nya. Nah, ini mungkin dari kalian masih bingung gimana sih caranya munculin dari per titik ini biar angka-angka di sini tuh keluar. Nah, ini gampang banget caranya. Caranya ini tinggal klik di garis biru ini. Garis biru diklik kanan. Kita add data label. Nah, ini langsung keluar. Tapi memang sedikit rumit ya kalau dimunculin angka-angkanya. Tapi ya gak apa-apa lah, kita munculin aja biar kalian juga tahu gimana caranya. Nah, kita juga bisa mengganti mungkin aku nggak seneng nih warna putih, aku suka warna hitam ya, kayak mungkin di video ini aku pakai baju hitam-hitam lah. Aku suka warnanya gelap. Nah, mungkin
ini atau ini, yang ini tinggal diklik aja. Mungkin kalian tadi di home posisinya, kita pindah aja ke desain. Lalu ini ada beberapa pilihan yang mungkin kalian bisa pilih, atau ini mungkin kalian juga bisa pilih, atau ini mungkin aku lebih cocok ini ya. Nah ini sudah jadi satu. Nah caranya gampang banget. Mungkin kalian yang pertama belum tahu, belajar ini mudah banget ya. Ini juga kita bisa lihat mungkin dari data ini, oh ini ada penaikan atau penurunan, turun drastis atau naik drastis banget. Nah itu kalian bisa tahu dari chart ini. Nah mungkin dari data yang sama, aku bakal buat chart yang beda lagi. Nah ini data yang sama lagi tadi di blok, lalu insert. Mungkin ada yang bertanya, bisa nggak sih langsung klik aja di yang ini? Bisa banget nih, tinggal klik aja. Kalau yang mungkin line yang tadi nih itu di line langsung keluar, lebih gampang sebenarnya. Cuman tadi aku nunjukin biar kalian juga ada tahu kalau mau lebih banyak pilihan di sini sih. Nah ini lalu all chart. Nah yang kedua, aku bakal buat chart yang ini. Chart yang ini, maaf. Dari data ini aku bakal buat ini, namanya itu waterfall. Nah waterfall ini data di sini itu bisa tahu mana sih yang decrease, increase, yang ada kenaikan, ada penurunan tuh yang mana sih. Nah ini lebih jelas sebenarnya, tapi juga kembali ke kesukaan kalian, ingin membuat tabel atau chart yang mana. Nah ini aku langsung klik aja OK. Nah ini muncul di sini. Sorry. Nah nih title mungkin kita nggak butuh ya, hapus aja. Dihapus. Bentar, maaf. Ini hapus aja. Nah setelah ini di sini akan muncul nih yang increase tuh warnanya, tabelnya tuh biru. Di dalam chart ini kotaknya ini warnanya biru. Ini increase ya. Ini juga di atas sudah ada keterangannya. Yang decrease tuh oranye warnanya. Mungkin aku ganti warnanya jadi ini aja. Nah mungkin kalian ada yang bertanya, bisa nggak ganti warnanya ini? Bisa nih, dari style, color, yang mungkin klik dulu ya di sini. Nah ini bisa diganti langsung, cuman mungkin gantinya kita menurut dari sini bisa nih, tinggal bentar maaf, dari desain. Nah ini fill, ini kita automatic masihan, mungkin langsung diganti juga bisa. Bentar. Nah ini fill-nya kita ganti menjadi mungkin oranye, atau tapi kan oranye sama kayak yang tadi ya, warna yang decrease ya, mungkin ganti ke biru aja. Nah ini sudah berbeda warnanya, tapi juga aneh sih menurut saya kalau misalnya yang lain warnanya biru gitu, ini jadi biru yang muda lebihan. Cuman bisa banget kalau mau diganti warnanya, itu mudah banget sih. Nah ini mungkin style udah keluar. Nah ini yang tadi saya maksud, ini baru keluar nih. Nah ini mungkin mau diganti warnanya yang lebih kalian suka, mungkin ini hijau dan biru. Nah ini di atas juga langsung keganti. Nah kita lanjut ke tabel yang mungkin ini juga sering dipakai. Tabel maaf, chart yang mungkin sering dipakai juga, yaitu combo chart yang tadi. Nah combo caranya sama, pakai data yang tadi. Mungkin ini aku geser dulu. Oke, data yang tadi kita
blok aja datanya, blok yang sama tadi, blok. Lalu kita klik recommended chart, lalu all chart. Nah, di all chart ini kita pilih yang combo. Nah, combo ini kalian bisa tentuin nih mau yang mana nih, mau diganti yang mungkin yang biru yang RUNVR, mungkin yang lain atau kebalikannya atau gimana, itu terserah kalian. Mungkin aku langsung aja nih klik OK. Nah ini, nah yang ini mungkin titlenya aku hapus saja. Nah ini yang RUNVR ini yang tabel ini ya, apa namanya tadi, yang berdiri yang bentar. Nah yang ini yang kolom. Nah sedikit susah nih namanya, mangan saya juga kelupaan sebenarnya. Nah ini yang biru ini yang tadi RUNVR itu yang pakai kolom tadi. Nah yang satunya yang RIHSG itu yang lain. Nah jadi ini di sini langsung muncul seperti ini dan ada keterangan di bawahnya. Oke, ini juga bisa diganti pakai desain. Mungkin aku lebih cocok warna yang gelap sih. Nah, mungkin sama seperti tadi. Gimana cara munculin angka-angka seperti ini? Ya, ini tinggal diklik kanan aja, add data tabel. Nah, ini juga bisa yang garis kuning, add data label. Nah begitu tutorial ini membuat chart ini mudah banget, dan ini juga sering digunakan buat para accounting mungkin mengetahui, atau para manajer untuk mengetahui perusahaan ini karena mengalami kenaikan atau penurunan sih, dan itu drastis atau enggak. Nah ini gampang banget bisa dilihat dari chart ini. Nah gitu guys, mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen atau bisa langsung tanya ke saya. Nah ini mungkin sekian dari tutorial yang aku berikan, yang tadi aku ajarin. Yang pertama pivot tabel, pivot chart, juga yang terakhir nih chart itu sendiri, untuk memudahkan setiap kita menggunakan Excel ini biar lebih mudah kita membaca mungkin laporan keuangan bagi para accounting, atau mungkin buat manajer bisa membaca ini mengalami kenaikan atau penurunan. Nah mungkin itu bakal mempermudah kalian untuk bisa bekerja lebih efektif waktunya dan lebih cepat bekerja, mungkin menggunakan cara-cara seperti ini. Sekian dari tutorial aku pada hari ini. Stay safe, stay at home, jangan kemana-mana sampai corona ini berakhir. Oke guys, goodbye.